Alhamdulillahilladzi nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazzamal ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala habibil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Hadratal mukarramin wal mukarramat, wabil khusus guru kita tercinta wa murabbi ruhina Kiai Haji Iwan Jawawi Anhar, mata'ana Allah bituli hayatihi wa nafa'ana bi ulumih. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat dalam lindungan dan berkah Allah. Pesantren yang dipimpinnya mudah-mudahan menjadi pesantren yang sah, memberikan manfaat untuk masyarakat, umat, bangsa dan negara. Kemudian yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz banyak banget, Al-Ustaz Ikhwan Espil'i MPD, Al-Ustaz Saiful Anwar, Al-Ustaz Darmawansa, Ustaz Mukhlisin, Ustaz Heri, dan para asatid wal ustadzat yang lainnya, mata'anahumullah bituli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim. Para tokoh masyarakat, kemudian aparatur pemerintah, Pak RW, Pak RT, para hadirin hadrat yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Pak Haji Bagus yang senantiasa meliput dalam rangka kepentingan dakwah. Mudah-mudahan Dan Bagus TV terus berkibar dan membawa berkah. Kemudian abang saya, Bang Tajuddin SH, selaku Ketua Yayasan Miftahul Jannah. Jamaah sekalian yang rahmati Allah, saya anggap saja pildacil, karena disuruh tampil sama guru saya, Kiai Haji Iwan. Di sini para guru, orang-orang alim yang punya nama, mereka sudah punya nama luar biasa. Jadi anggap saja kalau ada yang salah apa yang saya sampaikan, ya namanya juga pildacil gitu ya. Ilmu milik Allah, bukan milik saya, bukan milik kiai, bukan milik ustadz, tapi ilmu milik Allah. Maka doanya Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku, kepada kami, dan berikan kemampuan kami untuk memahami ilmu. Siapa yang kasih ilmu? Allah. Siapa yang kasih paham? Allah. Bukan karena faktor kecerdasan kita bisa punya ilmu. Bukan karena faktor memang nasab orang alim jadi punya ilmu. Bukan karena faktornya dekat dengan orang alim kita punya ilmu. Tapi memang atas izin Allah kita dikasih ilmu. Karena itu tampilnya Amsori di depan para hadirin wal hadirat sekalian, kalau ikhlas menerimanya, saya ikhlas menyampaikannya, siapa tahu
ada ilmu yang berharga, bermanfaat buat kita semuanya. Kalau dengerin Amsori yang kayak begini orangnya, hebat Bapak Ibu sekalian. Karena tampangnya, Amsori, gue tahu, begitu. Tapi kalau Ustadz Abdul Somad datang kemari ceramah, Bapak Ibu dengerin, wajar, orang hebat. Tapi kalau masih mau dengerin Amsori ceramah, itu hebat. Mudah-mudahan Allah kasih ilmu buat kita semuanya. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, menunjukkan kepada jalan kemuliaan, menunjukkan untuk menghantarkan dekat kepada Allah, lalu di belakang kita, generasi kita mau melakukan apa yang kita lakukan saat ini, maka ketika kita mati, mereka melakukannya, kita mendapatkan pahala. Jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya menukil surah Al-Hajj ayat 34 dan 35. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Terus ujungnya wabasyiril mukhbitin. Beri kabar gembira dengan surga al-mukhbitin, orang-orang yang mukhbitin. Di dalam tafsir Safwah dijelaskan al-mukhbitin itu adalah al-muti'in. Mukhbitin artinya muti'in, orang yang taat. Mukhbitin artinya adalah al-khashi'in, orang yang khusyuk. Mukhbitin artinya al-mutawadi'in, orang-orang yang tunduk pasrah kepada Allah. Ini mukhbitin. Wa basyiril mukhbitin. Siapa saja orang yang disuruh oleh Allah untuk memberikan kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 orang. Ada 4 kriteria, 4 ciri orang ini yang disebut mukhbitin, orang yang taat. Kalau kita ngaku taat, maka ukurannya 4. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngaku taat sama Allah, taat sama ajaran Allah, taat sama Rasulullah, maka ukurannya 4. Kita insya Allah sampai jam 2 ya. Saya kabur. Saya singkat saja. Yang pertama adalah wa idza dzukirallahu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama adalah orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Ini tanda orang taat pertama. Bukan ikut zikir ya. Bergetar enggak kalau lagi zikir itu? Bergetar enggak? Bergetar Ustaz, la ilaha illallah, gitu bergetar. Entar penjelasannya. Yang kedua, wassabirina ala ma asabahum. Dia bersabar terhadap apa yang menimpa dirinya. Bersabar. Ciri orang taat itu adalah bersabar. Yang ketiga, wal muqimis shalah, dia menegakkan salat. Yang keempat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menafkahkan, mengeluarkan infak dari apa yang sudah dikasih rizki oleh Allah. Ada 4. Pertama apa, Bu? Iya, gemeter. Gemeter mah belum makan. Gemeter hati bukan karena belum makan, bukan. Yang kedua apa? Sabar terhadap musibah yang menimpa dirinya. Yang ketiga, menegakkan sholat. Yang keempat, menafkahkan.
sebagian rizki, mengeluarkan infak sebagian rizki yang Allah berikan. 4. Saya nggak usah bahas 3-nya, saya bahas cuma 1 saja karena waktunya katanya cuma 15 menit. Pertama, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Zikir ada 3 makna. Zikir berarti menyebut. Berarti tataran yang paling bawah, yang paling dasar adalah dzakara yadzkuru, artinya menyebut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Menyebut. Itu namanya zikir. Tingkatan berikutnya adalah ingat. Zikir berarti ingat. Ini sudah dibahas dalam-dalam sama Kiai Iwan. Kalau saya mah katakanlah tambahan itunya yang di pinggir-pinggirnya begitu. Kalau beliau bahas luas karena beliau pelakunya. Ingat. Yang ketiga adalah zikir berarti itu menyebut. Menyebut. Tadi apa? Pertama apa? Zikir pertama tadi apa? Menyebut. Yang kedua, mengingat. Yang ketiga apa tadi saya sebut? Oh belum ya? Oh belum. Saya grogi ini dilihatin sama Kiai Iwan. Dzakara berarti itu melakukan. 3. Yang saya ingin ini adalah bahwa zikir kita bukan hanya menyebut, tapi zikir kita adalah mengingat. Bagaimana bisa mengingat Allah? Bagaimana caranya mengingat Allah? Bagaimana supaya hati kita ketika kita menyebut, ketika kita ingat, ketika itu kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Maka jemaah sekalian rahmati Allah, satu resep yang diajarkan oleh para ulama ketika seseorang yang berzikir dan dia disebut mengingat, yang di dalam hatinya itu penuh keagungan Allah, maka dia sering mengucapkan ucapan terima kasih. Alhamdulillah. Ini ucapan terima kasih. Ya Allah, terima kasih ya Rasulullah. Itu jangan dianggap enteng, karena itu yang dapat mengisi relung hati kita untuk mengingat Allah. Karena dia mengakui akan kekuasaan, kemahadigdayaan, kemahabesaran Allah, dan apa yang terjadi pada dirinya, apa yang dia dapatkan, apa yang dia rasakan, sumbernya adalah Allah. Jadi hatinya itu terisi dengan Allah, dengan kemahakuasaan, kemahaagungan Allah terasa dalam jiwanya, dalam hatinya. Ketika dia mengucapkan terima kasih, ya Allah, terima kasih. Jamaah sekalian rahmati Allah, maka kata Kiai begini, coba rasain supaya zikir kita, selama ini kan zikir kita, zikirnya Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi dalam otak dan perasaan kita, dalam benak kita, yang kita ingat bukan kebesaran kemahaagungan Allah. Kita lagi membayangkan cewek lagi naik Mio, ya, dengan pakaian ya seperti itu gitu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, iya. Tapi dia lagi ingat istri orang yang lagi naik Mio itu tadi. Karena apa? Karena di dalam hatinya tidak ada keagungan, kebesaran Allah, sehingga hatinya tidak terisi dengan keagungan Allah, kemahabesaran Allah.
Jamaah sekalian rahmati Allah, wajilat itu, gemetar itu adalah khafat, dia takut kepada Allah. Wasta'asyat, dia betul gemetar. Ketika disebut nama Allah, dia gemetar. Ada saya punya guru, ketika dia mengajarkan tentang tauhid, dia terbata-bata ucapannya. Ini saking gurunya merasakan bagaimana ketika dia mengajarkan akidah, mengajarkan tauhid, dan dia terasa betul akan keberadaan Allah, kemahabesaran Allah. Dia terasa betul ketika mengajarkan basirun, maha melihat. Dia terasa betul bagaimana Allah sedang memperhatikan dan melihat dirinya. Itu wasta'asyat, gemetar. Jamaah sekalian, rupanya setelah gemetar baru kemudian mendatangkan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi tingkatan pertama adalah gemetar dulu, merasa takut dulu, tapi kemudian setelah kenal lebih dekat kepada Allah, dia kemudian tatmainnul qulub, hatinya menjadi tenang. Jadi ada prosesnya, gemetar dulu, takut dulu sama Allah. Enggak apa-apa takut akan adab Allah, enggak apa-apa takut akan musibah yang Allah berikan, enggak apa-apa takut bencana yang Allah berikan. Itu urutan yang pertama itu, enggak apa-apa. Tapi setelah itu, bidzikrillah tatmainnul qulub. Jamaah sekalian rahmati Allah, takut enggak sama COVID-19? Takut. Ngeri, kena. Wah, kalau kena gimana? Kalau kena gimana? Stres kita, hidup kita. Tapi ketika kenal Allah, tidak lagi takut kepada COVID-19. Bukan berarti sembrono kemudian berani begitu saja, tidak. Tapi dia karena yakinnya bahwa segala keputusan adalah milik Allah, segala karunia, segala kekuatan, kesehatan, sakit atas izin Allah, maka dia tidak takut. Dia hadapi apapun yang terjadi. Negeri ini bagaimanapun keadaannya, tidak takut. Masa depannya dia yakin seyakin-yakinnya. Mau nanti bangkrut negeri ini, mau maju negeri ini, mau aman negeri ini, tetap dia tenang hatinya. Kalaupun mati karena negeri ini tidak sanggup lagi memberikan fasilitas makan dan minum kepada rakyatnya, tidak ada beras lagi, tidak ada makanan yang untuk dimakan, tidak ada minuman yang untuk diminum, dia mati bareng-bareng, nggak apa-apa. Mati dalam rangka sedang ingat Allah, sedang menjalankan perintah Allah, sedang menjauhi larangan Allah, nggak apa-apa, mati bareng-bareng. Jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka tempat seperti ini adalah tempat yang perlu kita dukung, perlu kita sambangi. Ini Riyadul Jannah, ini taman dari taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari mana bisa seperti itu? Ingat penuh hati, merasakan kehebatan kemahabesaran Allah, sehingga kita takut, gemetar hati kita. Dari mana itu? Dari hati yang bersih itu terjadi. Tidak mungkin hati bisa bersih karena ada yang masuk ke dalam diri kita, yang kita makan, yang kita minum itu tidak bersih, maka mana mungkin hati bisa bersih. Energi positif muncul karena yang masuk adalah positif. Energi negatif, kenapa muncul energi negatif? Hawa nafsu yang negatif, kenapa muncul? Karena yang masuk ke dalam diri adalah yang negatif. Jadi jangan mimpi kalau kita masih serakah dengan yang haram, kalau kita masih makan dan minum, berani memakan makanan, meminum minuman yang haram, kemudian hati kita bisa bersih. Jangan mimpi, jemaah sekalian. Dari itu dulu mulainya, baru kemudian wajilat qulubuhum, baru kemudian tatmainnul qulub itu datang disebabkan karena yang masuk bersih. Jangan harap anak kita, wah, kita banggain cerdasnya, pinternya, tapi kita tidak selektif. Haram, embat, subhat, embat.
anak saya udah pinter kok, nggak khawatir anak saya. Bayangkan anak saya bahasa Inggris aja ponten 100, arti ponten. Saking pinternya nih bocah, matematik 110 pontennya. Oh, sering saya dengar banggain orang tua membanggain anaknya. Tapi giliran nyaci maki ulama, wah paling dulu dia. Tapi bangga dengan anaknya. Wah, anak saya Ustaz, Masya Allah, hebat, cerdas otaknya. Matematik Ustaz pinter. Yang lain dapat 5, ini 100. Cerdas kan? Tapi caci maki ulama, caci maki guru, ngata-ngatain guru, ngata-ngatain ulama terdepan. Tapi anaknya pengen soleh. Kenapa bisa seperti itu jamaah sekalian? Karena yang masuk adalah yang negatif. Karena itu jemaah sekalian, kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Makanlah yang halal, yang berkah, yang bergizi, wa'malu salihah. Baru kemudian kita bisa berbuat, ya, bergerak, beribadah. Kenapa ibadah kita berat? Karena yang masuk negatif. Syubhat masuk, haram masuk. Tapi kalau yang positif masuk, maka dengan ringan ibadah kita lakukan. Zikir kita bisa merasakan kehebatan zikir kita, merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi bahwa Allah yang kasih ilmu sama kita, bukan Amsori yang dhaif ini. Tapi walaupun begitu, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Demikian, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.